Pernah nggak sih kamu merasa baru jam 10 pagi, tapi rasanya energi sudah habis total? Padahal pas sahur rasanya sudah makan banyak banget. Rasanya kayak baterai HP yang bocor di-charge penuh tapi sejam kemudian langsung lowbat. Wah, itu analogi yang pas banget. Baterai bocor. Sebenarnya itu fenomena yang dialami hampir semua orang di minggu pertama puasa. Tapi pertanyaannya, apakah baterainya yang rusak atau cara ngecharge-nya yang salah? Karena seringkali kita terjebak dalam pola pikir mumpung boleh makan, jadi semua dihajar pas sahur. Nah, itu dia. Logika sederhananya kan, kalau kita mau puasa 14 jam, ya kita harus isi tangki sampai penuh dong. Semakin banyak makan, semakin lama kenyangnya. Salah ya logika itu? Secara matematika sederhana mungkin masuk akal, tapi tubuh kita bukan tangki bensin mobil. Tubuh kita itu laboratorium kimia yang rumit. Kalau kamu isi perutmu dengan makanan yang salah, justru itu yang bikin kamu crash atau lemas lebih cepat. Bayangkan begini, kamu mau bikin api unggun yang nyalanya awet sampai sore. Apa yang kamu bakar? Kertas koran atau kayu jati yang tebal? Kayu jati dong. Kertas koran apinya besar, tapi 5 menit jadi abu. Tepat sekali. Nah, kebanyakan orang sahur itu makan kertas koran. Nasi putih gunungan, mie instan, teh manis hangat. Itu semua karbohidrat sederhana. Gula darahmu naik drastis dalam 30 menit, kamu merasa bertenaga, tapi insulin langsung keluar untuk menyapu gula itu. Hasilnya, jam 9 atau 10 pagi, gula darahmu anjlok. Itu yang bikin ngantuk parah dan lemas. Waduh, tersindir nih saya. Jadi mie instan pakai nasi itu resep bencana ya buat sahur, padahal itu menu andalan anak kos. Itu resep bencana kalau tujuannya mau tahan lapar. Kalau mau kenyang sesaat sih oke. Kuncinya di indeks glikemik rendah. Kita butuh makanan yang dicerna pelan-pelan. Beras merah, oat, roti gandum, atau perbanyak serat dari sayur dan protein. Protein dan lemak sehat itu kayu jatinya. Telur, alpukat, ikan. Itu dicernanya lama, jadi rilis energinya stabil. Kamu nggak bakal ngalamin sugar crash di tengah hari. Oke, jadi ganti strategi sahur ke slow release energy. Tapi ada satu lagi nih musuh utamanya, dehidrasi. Saya sering banget merasa tenggorokan kering banget pas siang, padahal pas sahur udah minum air bergelas-gelas sampai kembung. Minum bergelas-gelas sekaligus di waktu singkat itu juga kurang efektif. Tubuh manusia itu kayak spons. Kalau kamu siram air satu ember ke spons kering secara tiba-tiba, airnya bakal tumpah semua, cuma sedikit yang terserap. Ginjal kita punya batas kecepatan memproses cairan. Kalau kamu gelontor air pas imsak, itu cuma bakal jadi urin dalam 1 jam. Kamu bakal bolak-balik kamar mandi, dan pas pagi cairannya udah hilang. Jadi percuma dong kembung-kembungan air pas imsak, terus gimana caranya biar spons ini menyerap airnya? Pola 2-4-2 itu klasik tapi ampuh. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas dicicil sepanjang malam sampai sebelum tidur, dan 2 gelas saat sahur. Dan minumnya pelan. Tapi ada rahasia lain, makanlah airmu. Makan air, maksudnya es batu dikunyah. Bukan. Maksudnya konsumsi buah dan sayur yang kandungan airnya tinggi. Semangka, timun, jeruk. Air yang terikat dalam serat buah itu diserap tubuh lebih lambat daripada air putih biasa. Itu kayak time release hydration. Jadi dia nahan cairan di tubuh lebih lama. Menarik. Jadi bukan cuma soal kuantitas air, tapi bentuk airnya juga ya. Nah, sekarang kita geser ke momen yang paling ditunggu, berbuka puasa. Ini momen balas dendam nih biasanya. Gorengan, es buah, kolak segala macam yang manis dan berminyak ada di meja. Jujur aja, itu godaan terberat. Dan itu juga momen di mana kerusakan terbesar terjadi. Kita seharian sudah detox, sistem pencernaan istirahat total. Tiba-tiba saat maghrib, kita hantam dengan minyak jelantah dan gula biang. Itu ibarat mesin mobil yang lagi dingin, tiba-tiba langsung dipaksa lari 100 km/jam. Kaget mesinnya. Wah, serem juga analoginya. Tapi kan katanya berbukalah dengan yang manis. Manis alami, bukan manis buatan. Kurma itu manis, tapi dia punya serat. Buah potong itu manis. Masalahnya,
Kita menerjemahkan manis itu jadi sirup kental. Teh manis dengan 3 sendok gula, plus gorengan yang penuh lemak jenuh. Efeknya apa? Food coma. Habis buka puasa, bukannya segar buat ibadah tarawih, malah mata berat banget, mager, rasanya pengen rebahan aja. Itu karena darah semua lari ke perut buat ngurusin makanan berat tadi. Itu dia fenomena food coma pas tarawih. Rasanya berat banget mau berdiri. Berarti strateginya harus dibalik ya. Makan ringan dulu. Betul, prinsipnya bertahap. Minum air, makan kurma atau buah, sholat maghrib dulu. Biarkan lambung pemanasan. Baru setelah itu makan berat. Dan kalau bisa, kurangi gorengan. Saya tahu ini susah karena gorengan itu budaya kita. Tapi cobalah ganti. Lemak jahat itu bikin sel darah merah menggumpal, aliran oksigen jadi nggak lancar. Itu yang bikin kita makin ngantuk. Oke, sahur udah, buka udah. Sekarang soal aktivitas fisik. Banyak orang, termasuk saya, menjadikan puasa sebagai alasan buat jadi kaum rebahan. Alasannya lagi hemat energi. Padahal kalau seharian tidur, pas bangun malah makin lemas. Itu kenapa ya? Karena tubuh kita didesain untuk bergerak. Kalau kamu diam total, metabolisme melambat drastis. Sirkulasi darah jadi pelan. Suplai oksigen ke otak berkurang. Makanya makin tidur, makin pusing. Justru olahraga ringan saat puasa itu memicu tubuh untuk memproduksi energi cadangan. Tapi waktu yang pas kapan? Kalau lari siang bolong kan cari mati namanya. Ya jangan siang bolong juga. Ada 2 jendela waktu emas. Pertama, 1 jam sebelum berbuka. Jadi, pas selesai olahraga, kamu langsung bisa refill nutrisi. Ini bagus buat pembakaran lemak maksimal karena cadangan glikogen sudah habis. Kedua, setelah tarawih. Ini kalau kamu mau latihan beban yang agak berat karena sudah ada asupan makanan. Tapi kalau sekadar jalan kaki atau stretching, kapan aja bisa. Yang penting, keep moving. Jangan biarkan tubuh masuk ke mode hibernasi. Jadi mitos hemat energi dengan tidur seharian itu justru bumerang ya. Sangat bumerang. Justru puasa itu momen di mana mental kita diuji untuk tetap produktif di tengah keterbatasan. Dan ada satu hal menarik tentang puasa yang sering dilupakan orang. Puasa itu sebenarnya proses autofagi. Autofagi istilah apa lagi itu? Kedengarannya canggih. Ini mekanisme biologis yang memenangkan hadiah Nobel tahun 2016. Sederhananya, saat tubuh tidak dapat asupan makanan dalam jangka waktu tertentu, sekitar 12 dan 15 jam, sel-sel tubuh kita mulai lapar. Karena nggak ada makanan dari luar, sel-sel ini mulai memakan komponen-komponen rusak di dalam dirinya sendiri. Protein rusak, virus, bakteri, sel-sel tua yang nggak berguna, itu didaur ulang jadi energi. Wow. Jadi tubuh kita makan sampah yang ada di dalam diri sendiri, kayak self-cleaning otomatis. Persis. Ini pabrik daur ulang internal. Makanya orang yang rajin puasa, kalau caranya benar, kulitnya lebih cerah, jarang sakit, dan penuaannya lebih lambat. Karena sel-sel tuanya dibersihkan. Tapi proses autofagi ini batal kalau pas buka puasa kamu langsung bombardir dengan gula berlebih. Gula itu membatalkan sinyal perbaikan sel. Sayang banget kan? Kita sudah nahan lapar seharian, proses pembersihan sudah mau mulai. Digagalkan sama es campur yang gulanya seember. Gila, ini perspektif yang baru banget buat saya. Jadi puasa itu bukan menyiksa tubuh, tapi justru memberi kesempatan tubuh buat renovasi rumah ya. Betul. Bayangkan tubuhmu itu sebuah restoran yang buka 24 jam selama 11 bulan. Kapan koki dan pelayannya bersih-bersih dapur? Kapan mereka perbaiki kompor yang rusak? Nggak sempat. Nah, bulan puasa ini restorannya tutup siang hari. Itu waktunya deep cleaning. Kalau kita paham konsep ini, kita bakal sayang banget buat masukin sampah pas buka puasa. Kita jadi lebih sadar, tubuhku lagi bersih-bersih nih, masa aku kotori lagi? Itu dalam banget sih. Jadi kuncinya ada di mindset ya. Bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi memuliakan tubuh. Tepat. Kesehatan itu bukan cuma ketiadaan penyakit, tapi vitalitas. Puasa mengajarkan kita disiplin. Kita bisa mengontrol impuls lapar. Berarti kita juga bisa mengontrol impuls emosi
impuls belanja, dan impuls lainnya. Kalau kita bisa mengatur apa yang masuk ke mulut, kita bisa mengatur hidup kita. Luar biasa. Jadi kalau boleh saya rangkum obrolan kita hari ini, sahur pakai karbohidrat kompleks alias kayu jati, hidrasi dengan strategi spons basah, dan makan buah. Hindari balas dendam, gorengan saat berbuka, tetap bergerak biar nggak lobat, dan ingat bahwa puasa adalah momen riset pabrik buat tubuh kita. Rangkuman yang sempurna. Satu tambahan kecil, dengarkan tubuhmu. Tiap orang beda. Coba eksperimen di beberapa hari pertama, lihat mana yang bikin kamu paling bertenaga. Jadikan bulan ini bukan sebagai beban, tapi sebagai training camp buat jadi versi manusia yang lebih kuat secara fisik dan mental. Training camp, fisik, dan mental. Saya suka istilah itu, rasanya jadi lebih semangat buat menjalani puasa besok dengan strategi baru. Nggak ada lagi cerita lemas jam 10 pagi gara-gara mie instan. Haha, selamat tinggal mie instan sahur. Selamat mencoba strategi barunya. Semoga puasanya lancar dan badannya makin bugar. Terima kasih banyak pencerahannya. Ini benar-benar membuka mata. Buat pendengar juga, semoga nggak cuma dapat laparnya, tapi dapat sehatnya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya.